Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diva Ayusa Fitri Nurmafiro dengan NIM H722190026 dari Prodi Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara forecasting atau peramalan metode ARIMA pada data non-stasioner dan non-musiman menggunakan Minitab, RStudio, dan SAS. Oke, untuk langkah-langkahnya mari kita simak video berikut ini. Untuk yang pertama, kita menggunakan aplikasi Minitab. Pada aplikasi Minitab, kita importkan dulu datanya terlebih dahulu. Oke, di sini ada 3 data, namun kita gunakan data metals. Kemudian kita plotkan data metals. Pilih data metalsnya, oke. Di sini terlihat plot time seriesnya tidak stasioner. Kemudian kita akan melihat apakah data ini stasioner dalam varian atau tidak menggunakan box chocks. Kemudian kita pilih data metalsnya, subgrupnya 1. Kemudian oke. Di sini kita lihat bahwa rounded value-nya adalah 3. Dapat disimpulkan bahwa data ini belum stasioner terhadap varian. Kemudian kita akan melakukan transformasi terhadap data agar stasioner dalam varian. Kembali ke box chocks, kita pilih option. Kita tulis storage-nya di C4. Sebelum itu di optimal ya, dicentang oke. Oke. Nah, di sini ada data yang sudah kita transformasi. Kita tulis data transformasi. Lalu kita cek kembali apakah sudah stasioner dalam varian atau belum. Box chocks. Lalu data yang kita gunakan adalah data yang transformasi. Kemudian pada option kita hapus storage-nya, oke. Nah, di sini sudah terlihat rounded value-nya sama dengan 1, maka data ini dikatakan stasioner dalam varian. Lalu kita cek apakah stasioner dalam min atau tidak melalui time series, autocorrelation. Kita pilih data transformasi, oke. Kita lihat pada ACF-nya terdapat lebih dari 3 leg yang keluar dari garis, maka dikatakan belum stasioner dalam min dan belum memiliki model. Kemudian kita akan differencing. Untuk diferensi yang pertama gunakan transformasi. Kemudian store difference-nya kita tulis di C5, oke. Nah, di sini muncul, kita tulis differencing yang pertama. Kita cek data diferensi yang pertama apakah sudah stasioner dalam min. Menggunakan ACF, kita pilih data yang differencing 1, oke. Nah, di sini terlihat leg-nya tidak ada yang keluar, maka belum memiliki model dan belum stasioner dalam min. Kita lakukan diferensi yang kedua. Time series difference, kita masukkan yang difference 1, oke, kita taruh di C6. Kemudian oke. Kita ganti dengan difference 2. Nah, lalu kita cek apakah sudah stasioner dalam min. ACF, kita masukkan variabel difference 2, oke. Nah, pada plot ACF di sini terlihat leg 1 keluar dari garis, maka dapat dikatakan bahwa sudah stasioner dalam min dan memiliki model MA1. Dugaan model yang pertama adalah MA1. Lalu selanjutnya kita akan melihat plot PHF-nya. Variabelnya difference 2, oke. Nah, pada plot PHF di sini leg pertama juga keluar dari baris, maka dugaan modelnya itu AR1. Jadi untuk dugaan model sementara ada 3, yakni yang pertama ARIMA 120, yang kedua ARIMA 021, yang ketiga adalah ARIMA 121. Kemudian kita akan cek masing-masing model. Untuk pengecekan yang pertama, pengecekan model ARIMA 120. Kita lihat, kita pilih variabel yang pertama ya, yang metals. Di sini autoregressifnya kita tulis 1, kemudian storage, residualnya kita centang. Oke. Di sini ada residual dari model 120. Kita tulis 120.
Kemudian kita cek estimasi parameternya. Di sini ada p-value. Pada p-value-nya ini tidak signifikan ya, karena p-value-nya 0. Kemudian kita lanjut aja, lihat ke ujung box-nya. Di sini ada p-value lebih dari alpha, maka dapat dikatakan model ini tuh berdistribusi white noise. Kemudian kita lihat berdistribusi normal atau tidak, normality test, variabel 120, kemudian kita pilih Kolmogorov, oke. Dari sini terlihat bahwa model ini berdistribusi normal. Lanjut ke model yang kedua, yakni model 021. Kita cek, kita pilih data yang awal, data metals, kita ganti dengan 021. Storage residualnya dicentang, oke, dan oke. Di sini ada residual dari 021. Kita ganti. Setelah itu kita lihat pada estimasi parameternya. Di sini p-value-nya juga 0,000. Kemudian ada ujung box, p-value-nya lebih dari alpha, berdistribusi white noise. Kemudian untuk distribusi normalnya kita cek basic normality test. Kita gunakan variabel 021 Kolmogorov, oke. Nah, dilihat di sini p-value-nya juga lebih dari alpha, maka dapat dikatakan model ini berdistribusi normal. Selanjutnya untuk model yang ketiga, ini model 121. Kita cek, kita ganti 121, storage-nya kita centang residual, oke. Sini ada model 121. Kemudian kita lihat parameternya. Nah, di sini parameternya ternyata juga ada yang tidak signifikan. Lalu untuk ujung box-nya kita lihat nilai p-value-nya lebih dari alpha, maka dapat dikatakan bahwa berdistribusi white noise. Kemudian untuk distribusi normalnya kita cek basic normality test. Kita masukkan variabel 121 Kolmogorov, oke. Ini sudah berdistribusi normal ya, karena p-value-nya lebih dari alpha. Jadi di sini untuk mendapatkan estimasi model terbaik dari ketiga model, kita akan melihat dari nilai MSE-nya. Kita lihat nilai MSE yang paling kecil, maka itu akan kita lanjut untuk forecasting. Kita bandingkan nilai MSE dari ketiga model. Kemudian di sini saya sudah mendapatkan model yang terbaik, yakni model yang kedua, model 021. Di sini nilai MSE-nya paling kecil, maka akan kita lakukan forecasting untuk model ini. Caranya yang pertama, start time series A5. Kita lakukan model 021. Kemudian storage-nya residual kita hilangin centangnya. Kemudian forecast kita isi 12 ke depan. Kemudian origin datanya tadi 60. Kemudian kita akan taruh di kolom C10. Oke. Nah, ini bisa kita lihat untuk hasil dari ramalan atau forecasting 12 indeks ke depan. Bisa dilihat pada kolom C10. Selanjutnya akan kita gunakan aplikasi RStudio. Pada aplikasi R, harus menginstal beberapa package terlebih dahulu. Setelah itu, ini ada data yang akan kita gunakan adalah data metals. Kemudian kita plotkan datanya. Di sini dapat kita lihat datanya tidak stasioner. Kemudian kita cek box chocks. Sudah terlihat nilai box chocks-nya 1,999 sekian. Kemudian kita akan transformasikan datanya agar data stasioner dalam varian. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita lihat p-value-nya lebih dari alpha, maka bisa dikatakan stasioner dalam varian. Kemudian kita cek untuk stasioner dalam min menggunakan ACF. Di sini ada beberapa leg yang keluar dari garis, maka data ini dikatakan tidak stasioner dalam min. Lalu kita akan mendiferencing data. Untuk diferensi yang pertama hasilnya seperti ini, kemudian kita akan plotkan. Ini hasil plot data diferensi yang pertama. Kita uji lagi dengan ACF.
p-value-nya lebih dari alpha, maka belum stasioner dalam min. Kita lihat dari plot ACF-nya dulu. Di sini plot ACF-nya belum bisa dikatakan stasioner dalam min karena leg pertama belum keluar garis. Kemudian kita akan diferensikan lagi. Untuk diferencing kedua, ini adalah hasil dari diferencing kedua. Kita plotkan untuk data diferencing kedua. Lalu kita akan lihat dari ADF testnya. Nah, di sini p-value-nya udah kurang dari alpha, maka bisa dikatakan bahwa ini sudah stasioner dalam min. Lalu kita akan plotkan ACF-nya. Di sini plot ACF-nya leg pertama sudah keluar dari garis, maka sudah stasioner dalam min dan memiliki model MA1. Dugaan model kita yang pertama MA1, kemudian kita akan plotkan PACF. Nah, PACF-nya juga leg pertama sudah keluar garis, maka dugaan model kedua yakni AR1. Nah, kita udah dapat 3 dugaan model. Yang pertama A5120, yang kedua A5021, yang ketiga A5121. Kemudian kita akan lihat di sini untuk model yang pertama nilai AIC-nya sekian, bisa kita lihat. Kemudian untuk model yang kedua kita dapatkan nilai AIC-nya 122, dan untuk model yang ketiga kita dapatkan nilai AIC-nya 124. Nah, untuk mendapatkan model yang terbaik, kita melihat dari nilai AIC yang paling sedikit, yang paling kecil. Di sini kita mendapatkan dugaan model yang terbaik adalah model yang kedua dengan nilai AIC yang paling kecil. Ini untuk model yang kedua, AIC-nya 122. Lalu kita akan melakukan forecast untuk model yang kedua. Kita akan memprediksi dengan model yang kedua. Nah, sudah dapat dilihat di sini ada plot dari forecasting dan di sini ada hasil dari forecasting 12 index. Lalu kita gunakan aplikasi SAS. Pada aplikasi SAS, kita menginputkan datanya secara manual. Di sini sudah kita inputkan data metals. Kemudian untuk tahap yang pertama, di sini ada identifikasi dari variabel Y, kita isi 2. Kemudian ada tahap estimasi, P kita isi 0 dan Q kita isi 1. Kenapa? Karena pada minitab tadi kita sudah menentukan model terbaik, yakni model kedua, yakni model 021. Jadi kita inputkan di sini P-nya 0, Y-nya 2, Q-nya 1. Kemudian ada langkah forecast untuk 12 indeks. Lalu ada proses untuk distribusi normal. Kita cek residualnya. Untuk yang terakhir, di sini ada penyimpanan data output. Jadi hasilnya kita simpan di file itu. Menjalankan program ini, Ctrl A, lalu kita run atau submit. Kita tunggu hingga hasilnya keluar. Nah, ini hasilnya udah keluar. Di sini bisa kita lihat ada check white noise, ada plot dari data kita. Ini ada plot dari data yang udah kita diferensikan sebanyak 2 kali. Kemudian ada plot ACF-nya. Kemudian ada plot PACF-nya. Lalu ada estimasi parameternya juga. Kemudian di sini ada hasil forecasting 12 indeks. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.